Baik, kita lanjutkan kembali ya. Jadi mohon maaf untuk videonya itu sebenarnya lanjutan ya. Tapi karena memori HP saya sudah penuh, jadi dia terhenti secara otomatis. Kemudian saya pindahkan, ini baru bisa merekam kembali. Oke, kita lanjutkan untuk sumber keragaman ya. Jadi sumber keragaman kita ada tiga ya, ada perlakuan, ada galat, kemudian ada total ya. Untuk derajat bebas atau dB pada video yang 9 menit ya, itu sudah kita cari ya. Jadi ini ada 4 dikurangi 1 ada 3, kemudian ada 4 min 1 ya. Jadi ini ada 12, ini ada 4 kali 4 kurangi 1, ini ada 16, 15 ya. Kemudian untuk JKP ya, JKP kan jumlah kuadrat perlakuan nih. Teman-teman kan sudah nyari ya JKP nih. JKP ada 1137 ya, tinggal dituliskan di sini saja. Ini ada 1137. JKG nya ada, JKG ini ya 1640, 1640. Kemudian untuk JKT nya itu ada 2777, 2777. Nah, angka-angka tadi itu digunakan untuk selanjutnya perhitungan yang namanya kuadrat tengah ya. Jadi kuadrat tengah itu rumusnya adalah KTP sama dengan JKP dibagi DWP ya. Jadi untuk JKP ya, ini ada 1137 dibagi DWP, karena DWP ini ya DB perlakuan ya. Jadi ini bacanya ini tambah ini DWP ada 3, berarti ini dibagi 3 ya. Ini ketemunya adalah 379. Kemudian untuk KTG itu rumusnya adalah JKG dibagi DBG ya. Jadi JKG ini DBG DB galat 12 ya. Berarti ini ada 1640 dibagi 12 ya. Ini setelah dihitung ketemunya adalah 136,7. Nah, kemudian untuk F hitung itu nanti kita menggunakan ada dua macam ya. Ada yang 90 derajat 95% atau yang 99%, tergantung ke penelitiannya apa. Kalau penelitiannya adalah penelitian kesehatan ya, biasanya digunakan adalah yang 99%. Kalau yang untuk pertanian biasanya cukup untuk 95%. Ini buat apa? Nanti kaitannya adalah dengan tabel F. Nah, nanti kita lihat tabel F itu seperti apa ya. Nah, kemudian rumusnya untuk F hitung ya, tadi sudah saya coret-coret lagi. Jadi F hitung itu adalah KTP dibagi KTG. Nah, KTP kan sudah teman nih, ada 379 dibagi KTG nya 136,7, ketemunya adalah 2,77. Nah, ini kita sebut sebagai F hitung. Nah, ini F hitungnya tadi ada 2,77. Nah, sekarang kita nyari F tabel ya. Untuk F tabel, nah ini adalah buku saya ya. Jadi ada buku prosedur statistik untuk penelitian pertanian ya. Jadi bisa digunakan untuk biologi juga, jangan khawatir. Nah, di buku ini tuh ada lampirannya ya. Saya bukakan dulu untuk lampirannya. Nah, ini ada lampiran E ya, titik sebaran atau distribusi F ya. Jadi 5% itu untuk huruf tipis dan 1% itu untuk huruf tebal. Nah, tadi kan sudah diketahui bahwa yang di atas ini bisa dibaca ya, derajat bebas untuk kuadrat tengah yang besar ya. Nah, derajat bebas perlakuannya coba dicek di sini ada 3. Berarti bacanya di sini ada angka 1, 2, 3. Nah, ini untuk yang ke bawah itu diperolehnya dari galat. Nah, galatnya ada 12 ya. Jadi bacanya adalah cari angka 3, kemudian diturut sampai angka 12. Nih ya berarti.
ada 3 ini. Nah, ini yang kita cari. Ini adalah F hitungnya ya. Jadi ini adalah galat 12, sedangkan yang ke atas ini itu adalah derajat bebasnya. Ketemunya adalah 3, jelas nggak ini? 349 ya. Sekarang kita tulis di sini ada 3,49. Artinya F hitung lebih kecil dari F tabel ya. Nah, untuk F hitung yang lebih kecil daripada F tabel itu artinya H0 diterima ya. Kalau H0 diterima artinya pengaruh pemberian pupuk itu tidak berbeda secara nyata ya. Artinya tidak berbeda secara nyata berarti dikasih pupuk 5 gram, 10 gram, dan 15 gram itu tidak begitu signifikan gitu ya. Nah, ini interpretasi data ya, jadi perlu teman-teman ketahui yang namanya interpretasi data ya. Nih, apabila F hitung lebih besar daripada F tabel, kita kan tadi kebalik ya, F tabelnya lebih F hitungnya lebih kecil daripada F tabel. Pada taraf nyata 1%, perbedaan perlakuan dikatakan berbeda sangat nyata ya, berarti sangat bagus. Hasil seperti tersebut umumnya ditunjukkan dengan 2 bintang pada nilai F hitung pada sidik ragam. Nah, untuk bintang-bintang ini nanti teman-teman belajarnya pada biostatistik ya, jadi di perkuliahan yang berbeda nanti bisa kita lihat ya, karena ini kan masih metopen ya, nanti akan saya perlihatkan untuk contoh screenshot dari hasil SPSS atau tabel R, nanti ada bintangnya ya, ada 1 bintang atau 2 bintang. Next ya, jadi ini adalah kondisi yang kedua. Apabila F hitung lebih besar daripada F tabel pada taraf nyata 5%, tetapi lebih kecil daripada atau sama dengan nilai F tabel pada taraf nyata 1%, perbedaan perlakuan dikatakan berbeda nyata. Hasil seperti ini ditunjukkan dengan menempatkan 1 bintang pada F hitung pada sidik ragam ya, atau kemudian yang ketiga ya, apabila F hitung lebih kecil daripada atau sama dengan F tabel pada taraf 5%, perbedaan perlakuan dikatakan tidak berbeda nyata. Hasil seperti ini ditunjukkan dengan menempatkan TN ya, tidak nyata pada F hitung gitu. Jadi karena hasil ini F hitung lebih kecil dari F tabel ya, 2,77 lebih kecil dari 3,49, maka dia tidak berbeda nyata, artinya dia tidak secara signifikan itu berbeda antara pemberian pupuk pada konsentrasi P1, P2, P3 dan kontrol itu tidak berbeda nyata. Jadi antara 3, jadi teman-teman tidak bisa menjudge ya, loh itu berbeda sekali untuk 408 sama 356 ya, karena ini ujinya uji statistik ya, jadi sudah hampir dikatakan valid. Nah, teman-teman nanti tidak akan menggunakan metode perhitungan sebanyak ini untuk yang skripsi, karena pasti untuk skripsi akan menggunakan software ya. Nah, yang biasa digunakan untuk teman-teman biasanya adalah aplikasi SPSS gitu. Oke, itu saja untuk pertemuan RAL kali ini ya. Semoga bisa sedikit memperjelas teman-teman terhadap perhitungan dari contoh soal RAL begitu. Terima kasih atas partisipasinya. Saya ucapkan selamat malam, selamat siang ya. Selamat pagi. Kan jam 7 ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.